Di sebuah pulau kecil di timur Nusantara, di mana laut biru berkilau di bawah matahari dan angin berhembus membawa aroma garam serta dedaunan kering, hiduplah sepasang suami istri bernama Bura dan Mira. Mereka tinggal di sebuah kampung nelayan sederhana di tepi pantai, di bawah naungan pohon lontar yang menari lembut di terpa angin. Pasangan itu telah lama menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Setiap pagi, Mira akan menatap laut yang tak berujung, berharap suatu hari ombak membawa kabar bahagia. Ia sering berdoa di bawah pohon besar di tepi hutan, tempat orang-orang tua mengatakan bahwa roh leluhur mendengarkan doa manusia dengan hati yang jernih. Suatu sore, ketika langit mulai berwarna jingga dan camar terbang pulang ke sarang, terdengar tangisan bayi dari balik pepohonan. Mira terkejut. Dengan hati-hati ia berjalan mengikuti suara itu. Di antara semak belukar, terbaringlah seorang bayi perempuan dibalut dedaunan hijau. Bayi itu memiliki mata bening berkilau seperti permukaan laut saat matahari terbenam. Mira segera menggendong bayi itu, menatap wajah mungilnya dengan penuh kasih. "Oh kecilku, dari mana kamu datang?" bisiknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban selain gemerisik dedaunan dan debur ombak yang lembut. Ia membawa bayi itu pulang dan bersama suaminya memberi nama Ora. Hari-hari pun berlalu. Ora tumbuh menjadi gadis kecil yang lincah dan penuh tawa. Ia suka bermain di hutan, berlari bersama angin, dan memanjat batu karang tanpa takut. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Terkadang, saat marah atau ketakutan, kulitnya tampak bersisik samar, dan matanya berkilau seperti mata binatang liar. Orang-orang kampung mulai berbisik-bisik. "Anak itu bukan manusia biasa," kata mereka pelan. "Ia mungkin anak roh hutan atau penjelmaan naga laut." Bura dan Mira mencoba menenangkan desas-desus itu. "Ia anak kami, darah kami, kasih kami," kata Bura dengan tegas. Tapi jauh di lubuk hati, mereka juga mulai bertanya-tanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung di langit dan angin laut membawa suara aneh dari hutan, Mira melihat Ora duduk di tepi pantai. Di sebelahnya, sesosok makhluk besar bersisik hijau berdiri dengan mata menyala lembut. Makhluk itu bukan manusia, bukan juga hewan yang pernah ia kenal. Ia seperti naga tanpa sayap, tubuhnya panjang dan kuat, lidahnya menjulur seperti ular. Namun anehnya, Mira tidak merasa takut. Ia melihat makhluk itu menundukkan kepala pada Ora, seolah menyapanya dengan hormat. Lalu keduanya memandang ke arah laut yang berkilauan oleh cahaya bulan. Keesokan paginya, Mira mencoba menanyai Ora. "Anakku, siapa makhluk besar itu semalam?" Ora hanya tersenyum. "Itu teman dari hutan, Ibu. Dia bilang aku seperti dia." Kata-kata itu menghantam hati Mira. Sejak hari itu, ia tahu bahwa putrinya menyimpan rahasia besar, rahasia yang menghubungkan dunia manusia dan dunia makhluk kuno. Seiring berjalannya waktu, Ora tumbuh menjadi gadis muda yang cantik, tangguh dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya panjang berwarna hitam kebiruan seperti bayangan laut dalam, dan matanya berkilau tajam bagai cahaya di dasar samudra. Namun semakin ia dewasa, semakin sering kejadian aneh menimpa dirinya. Ketika marah, suhu tubuhnya naik dan kulit di punggungnya terasa keras seperti sisik. Saat terluka, darahnya bukan merah seperti manusia lain, melainkan agak gelap kehijauan, berkilau samar di bawah cahaya. Bora dan Mira menyadari bahwa anak yang mereka rawat itu bukan manusia biasa. Tapi meski demikian, mereka mencintainya tanpa syarat. Namun bisikan penduduk kampung kian menjadi-jadi. "Anak itu bisa membawa kutuk,"
kata seorang perempuan tua di pasar. Kalau dia marah, laut akan bergejolak, sambung yang lain. Kabar itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Sebagian orang mulai takut mendekati rumah Bora. Anak-anak lain menjauh dari Ora saat ia datang ke tepi pantai. Hanya di hutan, Ora merasa diterima. Di sana ia berbicara dengan angin, burung, dan suara-suara tak terlihat dari pepohonan. Hingga suatu malam ketika bulan sabit tipis menggantung di langit, ia kembali bertemu dengan makhluk besar bersisik hijau itu. Kali ini, makhluk itu berbicara dalam bahasa yang ia pahami meski tak pernah diajarkan. Ora, darahmu adalah darah kami. Kau lahir dari dunia yang telah lama dilupakan. Ora terdiam. Dunia siapa? Tanyanya pelan. Dunia para penjaga bumi, makhluk tua yang menjaga keseimbangan laut dan daratan. Dulu, manusia dan naga hidup berdampingan, tapi manusia lupa pada perjanjian lama itu. Makhluk itu menatapnya dengan mata tajam penuh kesedihan. Kau adalah titisan terakhir dari garis penjaga itu. Separuh manusia, separuh naga, darahmu membawa dua dunia. Kata-kata itu mengguncang hati Ora. Ia tak tahu apakah harus bangga atau takut. Ia mencintai orang tuanya dan desanya, tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang bergetar kuat seperti panggilan dari masa silam. Hari-hari berikutnya, perubahan pada tubuh Ora makin jelas. Kadang di malam hari, ia pergi ke pantai dan duduk memandangi laut, merasakan desir ombak seolah menyapa. Ia tahu, laut memanggil dia. Suatu malam, badai besar datang dari arah timur. Langit terbelah oleh kilat dan suara guntur mengguncang bumi. Orang-orang berlari ke rumah, tapi di tengah kekacauan itu, Ora berdiri di tepi pantai, menatap ombak yang menggila. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang aneh, campuran ketakutan dan kekuatan. Dari balik gelombang, muncul bayangan besar, makhluk bersisik hijau yang pernah ia lihat kini jauh lebih besar. Ia menunduk dan dari tenggorokannya keluar suara berat, menggema di seluruh pulau. Ora, waktunya hampir tiba. Kau harus memilih, tetap menjadi manusia yang tak akan pernah menerima dirimu atau kembali ke lautan, tempat asal darahmu. Orang menangis. Ia mencintai keluarganya, tapi ia tahu sebagian jiwanya tak akan pernah sepenuhnya menjadi manusia. Ia berlari pulang, memeluk Mira yang menatapnya dengan mata penuh air. "Ibu, aku bukan seperti yang kalian pikirkan." Mira menahan tangis. "Nak, kau anakku. Apapun yang ada dalam darahmu, hatimu tetap suci." Tapi di luar, badai makin menggila. Petir menyambar hutan dan ombak menelan sebagian pantai. Saat itu, Ora tahu takdirnya sedang menanti. Malam itu, badai belum juga reda. Angin berputar kencang, memukul pohon-pohon hingga patah, sementara ombak menghantam karang bagai raksasa yang mengamuk. Di tengah kegelapan, kilat sesekali menyambar, memperlihatkan bayangan Ora berdiri di tepi pantai dengan rambut terurai dan pakaian basah menempel di tubuhnya. Di matanya, api biru berkilau seperti cahaya dari dunia lain. Bora dan Mira memanggil dari jauh, berteriak di tengah gemuruh angin. "Ora, masuklah ke rumah, bahaya!" Tapi Ora tidak menjawab. Ia menatap laut yang bergolak, dan dari dalam gelap itu muncul kembali sosok naga laut besar bersisik hijau zamrud. Tubuhnya melingkar menembus ombak, matanya berkilau seperti dua matahari kecil. "Waktumu telah tiba, keturunan terakhir penjaga. Laut menuntut keseimbangan yang telah diingkari manusia. Jika kau menolak takdirmu, bencana akan menelan pulau ini." Ora menatap ke arah desa yang diterangi kilat. Ia melihat rumah-rumah kecil yang dibangun dengan cinta. Orang-orang yang dulu bermain dengannya dan kedua orang tuanya yang kini berdiri ketakutan.
Air mata mengalir di pipinya, bercampur dengan air hujan. Aku tidak ingin menjadi musuh manusia. Aku hanya ingin hidup bersama mereka. Naga itu mendesis lembut. Darahmu bukanlah pilihanmu. Tapi bagaimana kau menggunakannya, itulah yang menentukan masa depan dunia ini. Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Retakan muncul di pantai dan cahaya biru kehijauan memancar dari bawah pasir. Dari celah itu muncul sosok-sosok lain. Makhluk besar menyerupai naga tanpa sayap. Tubuhnya tebal, kulitnya keras dan bersisik, mata mereka berkilat tajam. Laut seolah hidup mengeluarkan pasukan purwa dari dasar samudra. Penduduk desa menjerit ketakutan. Itu kutukan! Anak itu memanggil iblis laut, teriak seseorang. Mbora berdiri di depan rumahnya, menatap Ora dengan mata basah. Jangan dengarkan mereka, nak. Kau bukan kutukan. Mira memeluk suaminya menangis. Dia akan disakiti, Mbora. Namun sebelum siapapun sempat mendekat, badai mencapai puncaknya. Ombak raksasa setinggi bukit menggulung dan kilat menyambar tepat di antara Ora dan naga laut itu. Dalam kilatan cahaya, tubuh Ora bergetar dan ia merasakan sesuatu terbakar di dalam dirinya. Rasa sakit luar biasa menyebar dari dadanya hingga ke ujung jari. Ia menjerit, tapi suaranya berubah, bukan lagi suara manusia, melainkan gemuruh berat seperti raungan naga. Tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya menjadi keras bersisik. Tangannya memanjang, matanya menyala keemasan. Dalam waktu singkat, Ora tidak lagi berbentuk manusia. Ia berubah menjadi makhluk besar menyerupai kadal purwa, kuat dan megah, dengan lidah panjang menjulur dan sisik berkilau kehijauan. Orang-orang berlari ketakutan, tapi Mira meski gemetar melangkah mendekat. Ora, kau masih anakku kan? Bisiknya lirih. Makhluk itu menunduk, dan dari matanya jatuh setetes air mata hijau bercahaya. Ia mengeluarkan suara lembut, bukan ancaman, tapi kesedihan mendalam. Kemudian ia berbalik menuju laut. Naga laut besar itu mengangkat kepalanya dan mengaum. Kau telah memilih penjaga kecil. Kini dunia manusia dan dunia naga terpisah selamanya. Tapi mereka akan selalu mengingatmu sebagai simbol antara kekuatan dan kasih. Dengan teriakan terakhir, badai pun mereda. Langit perlahan berubah cerah dan fajar mulai muncul dari timur. Ketika penduduk keluar dari persembunyian, mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Sebagian tanah tempat Ora berdiri kini terpisah dari daratan utama, membentuk pulau kecil di tengah laut. Di atasnya, terlihat bayangan makhluk besar bergerak perlahan menuju hutan batu. Itulah hari lahirnya Pulau Komodo. Tanah baru yang muncul dari kesedihan, cinta, dan kutukan seorang anak setengah manusia, setengah naga. Sejak saat itu, orang-orang tak berani lagi menentang laut. Mereka percaya bahwa makhluk besar yang hidup di pulau itu adalah keturunan Ora, penjaga lama yang berubah rupa menjadi Komodo, naga darat yang tenang tapi berbahaya. Dan hingga kini, di setiap hembusan angin laut di Nusa Tenggara, orang tua masih berkata pada anak-anaknya, "Jangan sakiti makhluk di hutan itu. Mereka adalah anak-anak Ora, penjaga keseimbangan dunia." Waktu berlalu. Musim demi musim datang silih berganti di Pulau Komodo yang baru lahir dari badai besar itu. Laut kembali tenang, burung-burung camar kembali terbang di atas ombak, dan pepohonan tumbuh subur di tanah yang masih muda. Tapi bagi para penduduk di pulau seberang, kenangan tentang malam mengerikan itu tetap hidup. Malam ketika seorang gadis berubah menjadi naga. Di antara mereka, hanya Mbora dan Mira yang masih setia menatap arah pulau itu setiap sore. Dari tepi pantai desanya,
mereka dapat melihat bayangan samar pulau yang dikelilingi kabut tipis. Kadang, saat senja datang dan matahari menembus kabut, terlihat sosok besar bergerak di antara pepohonan, perlahan, seolah menjaga sesuatu yang sangat berharga. Mira sering membawa bunga dan melemparkannya ke laut sambil berdoa. "Anakku, dimanapun kau berada, semoga kau tenang. Ibu tahu kau masih di sana." Angin laut menjawab lembut, membawa aroma asin dan suara ombak yang menyerupai bisikan lembut seorang anak perempuan. Bertahun-tahun kemudian, pelaut-pelaut dari pulau lain mulai singgah di perairan itu. Mereka bercerita tentang pulau misterius yang dihuni makhluk besar menyerupai naga tanpa sayap. Makhluk itu berjalan perlahan di bawah matahari. Kulitnya keras dan berkilau kehijauan. Lidahnya menjulur panjang seperti petir kecil. Penduduk memberi nama pada pulau itu sesuai makhluk yang dijumpai di sana, Pulau Komodo. Mereka tidak tahu bahwa makhluk itu bukan monster, melainkan keturunan dari Ora, sang gadis penjaga bumi dan laut. Darahnya masih mengalir di tubuh setiap komodo yang hidup di pulau itu. Darah yang sama yang dulu berjuang antara dua dunia. Di tengah hutan batu dan padang rumput kering, di antara suara serangga dan desir angin, makhluk besar itu masih berjalan perlahan. Ia tidak lagi manusia, tapi hatinya masih menyimpan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya. Setiap malam purnama, ia mendekati tepi pantai dan menatap arah desa lamanya di seberang laut. Di saat itu, jika angin berhembus pelan, terdengar suara samar seperti nyanyian seorang ibu dari kejauhan. "Tidurlah anakku, tidurlah dalam damai." Dan di kejauhan, komodo itu berhenti, menunduk, seolah memahami panggilan itu. Hari berganti tahun, generasi demi generasi lahir dan tumbuh. Kisah tentang gadis bernama Ora menjadi legenda yang diceritakan para tetua kepada anak-anak di malam hari. Mereka berkata bahwa setiap kali seseorang berbuat jahat pada alam, naga penjaga akan terbangun di hati komodo dan mengingatkan manusia akan janji lama, jaga bumi, jaga laut, karena keduanya adalah darah kehidupan. Pulau Komodo kini menjadi tempat sakral. Tak ada yang berani berburu atau mengganggu makhluk-makhluk besar itu. Para nelayan hanya lewat di sekitarnya, melemparkan sesajen bunga ke laut sebagai tanda hormat. Mereka percaya, jika seseorang datang dengan hati baik, Komodo akan tenang. Tapi jika datang dengan niat buruk, pulau itu akan menolak mereka. Badai tiba-tiba datang dan kabut menelan kapal mereka. Suatu hari, bertahun-tahun setelah Mira dan Bora tiada, seorang pelaut muda singgah di pulau itu. Ia berjalan perlahan di tepi pantai, tak jauh dari hutan kering. Tiba-tiba ia melihat seekor komodo besar duduk di atas batu, menatap laut dengan tatapan lembut. Di leher makhluk itu tergantung benda kecil berkilau, potongan kain lusuh yang tampak seperti peninggalan manusia. Pelaut itu berlutut, menyadari sesuatu. Ia tak berani menyentuhnya, hanya menunduk hormat. Angin berhembus lembut, membawa aroma bunga dan garam laut. Saat ia menengadah, makhluk itu sudah tak ada. Hanya jejak kaki besar yang menuju ke arah hutan, menghilang di balik kabut. Sejak hari itu, orang-orang percaya bahwa Ora tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk untuk menjaga keseimbangan dunia. Dalam setiap komodo yang berjalan perlahan di bawah terik matahari, dalam setiap desir angin yang melintasi padang sabana, ada jiwa penjaga tua yang menatap dengan penuh cinta. Pulau Komodo pun menjadi tempat di mana manusia dan alam saling menghormati, warisan abadi dari kasih seorang ibu, pengorbanan seorang anak,
dan rahasia darah naga yang tak pernah padam.